Assalamualaikum. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam dunia kedokteran Western Medicine, terapi diberikan setelah didapatkan diagnosa pasti. Sebagai contoh, kalau pasien datang dengan keluhan panas, diduga tifoid, lalu dari pemeriksaan laboratorium didapatkan IgM antisalmonella positif, maka diagnosa pasti adalah pasien menderita demam tifoid. Terapinya adalah antibiotika untuk membunuh bakteri Salmonella typhi ditambah paracetamol untuk meredakan panas. Bakteri mati, pasien sembuh. Insya Allah. Bagaimana dalam Chinese medicine? Terapi diberikan setelah didapatkan diagnosa sindrom. Sindrom adalah kumpulan tanda dan gejala. Untuk apa mengumpulkan tanda dan gejala? Untuk mencari model ketidakseimbangan yin-yang yang ada di dalam tubuh pasien. Beda kondisi yin-yang, beda prinsip terapi. Tujuan utama terapi adalah membuat agar kondisi yin-yang kembali seimbang, yaitu yin-yang berada tepat di garis keseimbangan. Dan inilah yang disebut sehat. Kali ini kita akan membahas batuk. Batuk secara Western Medicine adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Harus digali penyebabnya untuk bisa memberi terapi. Dan batuk secara Chinese Medicine adalah ji paru yang berbalik arah. Secara normal, ji paru turun atau descending. Ketika ada gangguan, ji paru menjadi berbalik arah dan muncullah yang namanya batuk. Pola pikir yang dibangun adalah menemukan sindromnya dengan menggali penyebabnya. Ini sindrom-sindromnya ini. Ya. Berikut ini adalah langkah-langkah sistematik untuk menemukan diagnosa sindrom. Yang pertama, kalau ada keluhan batuk, maka tanya lamanya. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Ya. Kalau masih baru, namanya akut. Kalau lebih dari 8 minggu, ya kronis. Nah, kita gali ke pasiennya, kita tanya, kita lakukan anamnesa. Kalau akut, maka kita gali selanjutnya. Keluhan ini termasuk eksterior. Bentar, saya perbesar. Nah, keluhan akut ini termasuk eksterior atau interior. Kita gunakan 4 dasar pemeriksaan dan 8 dasar diagnosa pakat. Dikatakan eksterior bila tanda dan gejala tersebut belum mengganggu organ paru. Nah, sindrom yang sering terjadi pada kondisi akut eksterior yaitu invasion of wind head atau invasi serangan angin panas atau invasi serangan angin dingin atau invasi dari serangan angin kering. Ada 3 yang sering terjadi di lapangan. Lihat perbedaan dari 3 sindrom ini. Pada serangan angin panas, maka yangnya menonjol. Yang ekses berada di atas garis keseimbangan. Pada serangan angin dingin ini yin ekses berada di atas garis keseimbangan. Pada serangan angin kering, yin yang tidak menonjol. Salah satunya
tapi kondisinya di atas garis keseimbangan. Maka nantinya prinsip terapi, bila kita menemukan sindrom eksterior ini, prinsip terapinya adalah reducing, yaitu menghilangkan faktor patogen luar, kemudian menghilangkan dingin atau menghilangkan panas sesuai dengan sindromnya, dan merangsang turunnya Ji paru. Tujuannya supaya kembali ke garis keseimbangan. Seperti ini. Nah ini, tujuannya supaya yin yang berada di garis keseimbangan. Lanjut. Bila dikatakan interior, berarti sudah mengganggu organ paru. Maka gali panasnya ini. Ada flame atau tidak? Kalau ada flame atau riak, sindromnya yang sering adalah ini, lung flame heat atau panas riak pada paru. Kondisinya ekses yang. Maka prinsip terapinya adalah menghilangkan dahak, menghilangkan panas, dan menurunkan Ji paru. Bila tidak ada flame, ketika kita melakukan pemeriksaan, ya 4 cara pemeriksaan Wang Wen Wing Jie, maka prinsip terapinya, diagnosanya jadinya lung heat atau panas paru. Maka prinsip terapinya sama dengan ini lung flame heat, tetapi bedanya tidak perlu mengeluarkan dahak karena memang tidak ada dahak. Kondisi yin yang-nya sama. Bedanya kalau pada lung flame heat itu ada flame-nya, ada riaknya. Pada lung heat ini tidak ada riaknya. Nah, bagaimana kalau pada 4 pemeriksaan kita dapatkan batuk kronis, batuknya lebih dari 8 minggu, maka perlu kita gali apakah dia kondisi full ataukah empty. Kalau kondisi full atau penuh atau ekses, gali lebih dalam. Ini saya perbesar. Kita gali lebih dalam. Apakah kondisinya itu panas ataukah dingin? Kalau panas, sindrom yang sering di lapangan yaitu flame heat in the lung atau panas riak pada paru. Atau sindrom satunya adalah liver fire insulting the lungs atau api hati menghina paru atau api hati menyerang paru. Sedang kalau kondisinya dingin, maka sindrom yang tersering adalah dumb flame in the lungs atau riak lembab di paru, di mana kondisi yin-nya itu menonjol ya, dia di atas garis keseimbangan. Sehingga tanda-tanda dingin menonjol. Nah, bagaimana kalau kondisi batuk kronisnya ini empty atau kosong atau defisien? Sindrom yang tersering ini ada 3 ya. Yang pertama defisiensi Ji, yaitu lung Ji defisiensi atau defisiensi Ji paru.
di mana yin yang berada di bawah garis keseimbangan. Tetapi tanda-tanda dingin yangnya tidak menonjol. Ini setara tingginya antara yin dan yang. Yang kedua adalah defisiensi yin, yaitu lung yin defisiensi dengan empty heat atau defisiensi yin paru dengan panas kosong. Di mana yin ini, yin yang di bawah garis keseimbangan, tetapi yin lebih bawah. Sehingga tampak yang relatif menonjol, di mana tanda-tanda panas yang muncul namanya panas kosong, karena dia di bawah garis keseimbangan. Atau sindrom yang lain, lung yin defisiensi tanpa empty heat. Artinya, yin yang berada di bawah garis keseimbangan, yin-nya lebih rendah, tetapi rendahnya yin ini tidak menunjukkan gejala yang menonjol antara dingin dan panas. Yang ketiga adalah sindrom lung dryness atau sindrom paru kering. Yin yang berada di bawah garis keseimbangan. Ini dikarenakan paru kekurangan Jin-Ye atau cairan, tetapi tidak ada dari salah satu yang atau yin yang menonjol, sehingga tidak ada tanda panas atau dingin. Tanda yang tampak adalah kekeringan. Bagaimana? Bisa dipahami ya alur berpikir untuk menentukan sindrom diagnosanya? Ada yang perlu menjadi perhatian. Ini ya, menjadi perhatian kita yang dinamakan red flag. Red flag. Bila ada, jadi penanganan batuk dengan dahak berdarah, maka ini harus didiagnosa dengan benar ya, dengan lebih detail. Ini ranahnya Western medicine. Perlu digali secara Western medicine lebih lanjut penyebabnya dan penanganan selanjutnya. Lantas, kalau ditanya apa hubungannya ya, diagnosa sindrom secara Chinese medicine dan secara Western medicine, maka di sini bisa dikatakan ya, ini dengan rujukan dari buku The Practice of Chinese Medicine dari Giovanni Macoccia, bahwa kondisi invasi angin panas ini setara dengan secara Western medicine itu setara dengan whooping cough atau batuk rejan pada awal stage ya, pada tahap awal. Setara juga dengan tracheitis, itis atau infeksi atau peradangan pada trachea. Kemudian yang lung phlegm heat itu dalam Western medicine setara dengan akut bronkitis, pleurisi, bronkiektasis. Tentunya kalau ada diagnosa secara Western medicine seperti ini, kita perlu gali tanda dan gejalanya. Kalau memang tanda dan gejalanya sama dengan lung phlegm heat, maka kita bisa lakukan terapi sesuai dengan sindrom lung phlegm heat. Pada diagnosa Western medicine, whooping cough middle stage atau batuk rejan pada stadium tengah itu setara dengan sindrom lung heat secara Chinese medicine, di mana tidak tampak, sudah tidak ada riaknya.
atau setara juga dengan pneumonia. Maka terapinya ya kita setarakan dengan terapi pada sindrom Lambert. Kemudian untuk kondisi yang kronis itu ada kronis bronkitis kronis. Ini setara dengan flame heat in the lungs. Kemudian bronkitis kronis yang menunjukkan tanda-tanda dingin yang menonjol itu setara dengan dumb flame in the lungs. Tentu prinsip terapinya juga berbeda antara dumb flame in the lungs dan flame heat in the lungs. Kemudian diagnosa tuberkulosis in the lungs dalam Western medicine ini setara dengan lung yin deficiency dengan Mg heat. Jadi setara dengan defisiensi yin paru dengan panas kosong. Termasuk juga whooping cough atau batuk rejan pada stadium recovery, stadium penyembuhan. Ini kondisinya sama dengan lung yin defisiensi dengan Mg heat. CA bronchi pada stadium lanjut itu kondisinya setara dengan lung yin defisiensi dengan Mg heat. Bagaimana? Bisa dipahami? Demikian, semoga bermanfaat. Salam Indonesiaku sehat. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Chinese Medicine tidak lepas dari praktikum Western Medicine, menjadi kesatuan untuk mendapatkan hasil optimal. Rasa haru dan terima kasih atas kebersamaan dari Padang, Palembang, Kalimantan, Jakarta, Bandung, Bekasi, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Bali hingga Papua, bersama-sama belajar di Akademi Akupunktur Surabaya. Belajar fisiologi bersama Dr. Lisa